بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada al-wajhu tsamin dari bab tentang masalah lazzatan nazar ila wajhillahi ta'ala, berbanding lurus dengan pengenalan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Akhwani fi din, a'azakumullah, pasal yang ke-8 atau al-wajh ats-tsamin, sisi yang ke-8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh kepada siapapun, dan Karim, Maha memberi, Maha memberikan, Maha mengabulkan doa. Azizun Rahim, Maha mulia lagi Maha menyayangi. Sehingga barang siapa yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberinya, akan mengabulkan permintaannya dan doanya dengan tidak karena butuh apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak minta dari kalian apapun. Berbeda dengan kalau kita bergantungnya kepada makhluk, mengharapnya dari makhluk, memintanya dari makhluk, maka niscaya kalaupun makhluk tadi memberikan kepada kalian, pasti makhluk itu memiliki sesuatu di balik pemberiannya. Karena makhluk fuqara, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghani. Wallahul ghani wa antumul fuqara, kata Allah. Allah Maha Kaya dan kalian fuqara, kalian miskin dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalilina azakumullah, digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa seluruh makhluk-makhluknya ketika memberikan satu kebaikan, mereka punya kehendak atau punya keinginan untuk dirinya, dan yang paling baiknya adalah keinginan untuk mendapatkan pahala, keinginan untuk mendapatkan dari Allah sesuatu. Maka kata Allah, in ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk kalian sendiri. Untuk kalian sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan membalas kalian, Allah akan memberikan kepada kalian balasannya di dunia dan di akhirat. Maka ini ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat kebaikan, maka kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan jika kalian menginfakkan harta kalian dan kebaikan-kebaikan, maka yuwaffa ilaikum, maka Allah
akan memberikan balasannya dengan setimpal, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan terzalimi. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa Allah berfirman, Allah berkata, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni walan tablughu durri fatadurruni. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian gak akan bisa mencapai manfaat sehingga kalian memberikan manfaat untukku, dan juga kalian tidak akan mencapai madarat sehingga kalian bisa membuat madarat atasku. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri yang aku hitung untuk kalian. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku menepati balasan-balasannya atas kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaklah dia jangan mencerca kecuali dirinya sendiri. Perhatikan hadis qudsi ini, hadis dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyatakan, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri lan tablughu naf'i, sesungguhnya kalian gak akan bisa memberikan manfaat kepadaku, dan kalian gak akan mencapai manfaat untuk bisa memberikan manfaat kepadaku, dan kalian gak akan mencapai madarat untuk memberikan madarat atasku. Kata Allah, yakni kalian gak memberi apa-apa kepada Allah, kalian gak memberi apa-apa kepada Allah. Yang kalian lakukan, yang kalian punya, bahkan diri kalian sendiri milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalian lakukan juga qada wal qadar, Allah yang menakdirkannya. Kemampuan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah. Sehingga apa yang kalian berikan bagi Allah, apa yang bisa kalian berikan dari manfaat untuk Allah, apa yang kalian bisa berikan dari madarat atas Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Lan tablughu naf'i wa lan tablughu durri, kata Allah, enggak akan bisa mencapai manfaat untukku, dan enggak akan bisa mencapai madarat untukku, kata Allah. Artinya kalian beramal bukan untuk Allah hasilnya, Allah enggak butuh dari kalian, dan kalian enggak akan bisa memberikan manfaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk siapa kita beramal? Kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, sesungguhnya itu amalan kalian yang aku hitung untuk kalian sendiri. A'malukum, amalan kalian, uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku berikan balasan-balasannya sesuai dengan perbuatannya. Amalan-amalan kalian yang dihitung tadi, Allah tepati balasan-balasannya, Allah berikan balasan setimpal. In hasan, kalau dia baik dibalas dengan kebaikan, kalau jelek dibalas dengan kejelekan. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan balasan-balasan kebaikan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah, falyahmadillah, yakni pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian beramal dengan taufik dari Allah, kalian beramal dengan dukungan dan bantuan dari Allah, dan kalian dibalas berlipat kali oleh Allah. Falyahmadillah, hendaklah memuji Allah, hendaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, adapun siapa yang mendapatkan selain itu, yakni bukan kebaikan tetapi mendapatkan balasan adab dari Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cerca kecuali dirinya sendiri.
karena dialah yang berbuat, dialah yang memilih. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan, wa hadainahun najdain. Aku tunjukkan dua jalan. Falaqtahamal aqabah, tapi kebanyakan mereka tidak mau jalan yang mendaki, enggak mau jalan yang sulit. Memilih jalan-jalan yang mudah, yang enak, yang nikmat, jalan-jalan hawa nafsu, yang di dunia terasa sepertinya nikmat, yang di dunia terasa sepertinya betul-betul jalan yang indah dan berbunga, tetapi kemudian dia mendapatkan balasan dari Allah, balasan yang jelek, azab. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Itu pilihanmu, itu amalanmu. Innama hiya a'malukum ukhsiha lakum, sesungguhnya itu amalan kalian yang aku hitung untuk kalian sendiri. Fal makhluq la yaqsid manfa'ataka bil qasdil awal. Kembali kepada pembahasan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka makhluk tidak meniatkan untuk memberi manfaat kepadamu bil qasdil awal, bukan bermaksud memberikan kebaikan kepadamu pada tujuan awal, bukan. Balina ma yaqsid intifa'ahu bik, sesungguhnya dia bertujuan hanya mengambil manfaat untuk dirinya dengan melalui kamu. Ini berlaku pada siapa? Pada seluruh makhluk. Sudah kita katakan kemarin, orang yang ikhlas ataupun orang yang tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas berarti harapannya kepada Allah. Maka apa tujuannya orang yang ikhlas tadi, orang yang muhsin tadi memberikan kebaikan kepada kamu? Tujuannya supaya dia mendapatkan dari Allah manfaat. Iya kan? Supaya dia mendapatkan dari Allah balasan, supaya dia mendapatkan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat ihsan kepada orang, maka kalian mendapatkan ihsan dari Allah untuk kalian. Kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri, berarti dia hanya menjadikan kamu sebagai jalan supaya saya mendapatkan manfaat dari Allah, supaya dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka-mereka yang bukan mukhlisin, apalagi mereka-mereka yang bukan muhsinin, orang-orang yang tidak ikhlas, fasik, apalagi kafir. Tentunya ketika berbuat baik pasti ada sesuatunya. Apalagi politikus, ketika memberikan sesuatu bantuan-bantuan, mereka punya rencana di balik itu, rencana-rencana yang mengerikan, rencana-rencana yang keuntungannya untuk dirinya, walaupun dengan mengorbankan pihak manapun. Dia tidak segan-segan untuk membantu satu kelompok untuk menyerang kelompok lain. Pada suatu saat yang berbeda, dia bantu kelompok yang diserang tadi untuk melawan lawannya. Loh, apa keuntungannya? Dia mendapatkan keuntungan lain dengan politik adu domba. Itu jelas. Kalau selain mukminin, muhsinin, jelas dan sangat jelas bahwa mereka punya tujuan lain, yaitu keuntungan dirinya sendiri. Warabbu ta'ala, adapun Allah, kalau tadi makhluk semuanya memiliki kehendak untuk dirinya, adapun Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, innama yuridu naf'aka lantifa'ahu bih. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kebaikan bukan karena tujuan apapun, bukan karena ingin keuntungan apapun dari siapapun, karena Allah bersifat ghani. Wa dzalika manfaatun mahdhah laka, berarti itu manfaat murni untukmu, khalisatan minal madarrah, yang murni, bersih, enggak ada kejelekan apapun, enggak ada udang di balik batu. Bi khilafi iradatil makhluq naf'aka, beda dengan kehendak makhluk. Ketika makhluk itu memberikan manfaat kepadamu, fa innahu qad yakunu fihi madarrah alaik, bisa jadi mereka memberikan kepadamu tetapi ada sisi madarratnya, ada sisi kerugiannya. Walau bitahammuli minnatihi, walaupun hanya karena sekedar kamu memikul balas budi, itu sudah madarat. Madarat atau bukan madarat? Ketika ada orang memberikan kebaikan kepada kamu, bukankah kita mendapatkan sesuatu beban, yaitu beban balas budi? Enggak enak, dia pernah memberikan kepadaku sekian, dia pernah memberikan begini, pernah memberikan begitu.
Dan ini yang ditempuh oleh berbagai macam kelompok-kelompok yang dia membuat yayasan-yayasan dana bantuan, tapi tujuannya adalah untuk mengikat mereka dan mengatur mereka sehingga mencocok hidung mereka dan diseret kemana mereka mau. Seakan-akan mereka bisa membeli para dai, seakan-akan mereka bisa membeli para duat, para ustaz dengan harta. Kumpulkan, kasih uang bulanan syahriah, daftar siapa yang mau mendapatkan bulanan wahai para dai, kami yayasan bantuan, ikhlas. Ketika sudah mereka terikat dengan ikatan-ikatan tersebut, maka adakan acara pertemuan, besok kumpul untuk menerima bulanan seperti biasa. Kumpul semua para dai. Setelah kumpul dibicarakan, saya dengar kejadian begini. Mestinya jangan begitu wahai para dai. Mestinya jangan begini wahai para dai. Mereka padahal lebih alim, lebih punya ilmu. Orang yang bicara tadi nggak ngerti kecuali dia adalah orang meja, orang kantoran, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti Quran wala sunnah. Tapi para dai itu manggut-manggut kepalanya. Kenapa? Nggak enak udah dikasih, masa mau nentang? Kalimat nggak enak, masa mau nentang? Kan kita sudah dikasih. Ini khonibina azakumullah madarat dari pemberian mereka, sehingga tidak lagi dia bijak dalam menilai, tidak lagi syar'i dalam menilai, sehingga tanpa terasa bergeser khonibina azakumullah, hingga tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar, tapi mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi menentang kebid'ahan, tidak lagi menentang kemunkaran, tidak lagi menentang kesyirikan. Khonibina azakumullah, semuanya ternyata akibat pemberian-pemberian tadi, yang ternyata di balik itu ada sesuatu. Di awal tidak dibicarakan, di awal tidak ada yang mengatakan kamu syaratnya begini, tidak ada. Akan menolak mereka, tetapi dibikin gak enak. Dibikin gak enak dengan dikasih. Lama-kelamaan gak enak sendiri, sehingga diatur nurut, dirubah, diganti, dikebiri dakwanya, nurut, dengan alasan gak enak. Limadha? Li'annahum yatahammaluna minnatahu, karena mereka mengikul beban. Apa itu bebannya? Balas budi, ingin balas budi. Fatadabbar hadha fa inna mulahadhatahu tamna'uka an tarjul makhluq atau tu'amiluhu dunallahi azza wa jalla. Perhatikan ini, kata Ibnu Qayyim, karena sesungguhnya dengan perhatian terhadap ini akan menghalangimu untuk mengharap pada makhluk, akan menghalangimu untuk berharap kepada manusia atau memperlakukan mereka dengan harapan-harapan, permintaan-permintaan. Tidak, harapannya kepada Allah, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu menjadi orang-orang yang mulia. Dan juga tatlub minhu naf'an, menghalangi kamu untuk meminta dari mereka manfaat. Jadi kalau sudah tahu bahwa Allah ketika memberi tidak ada apa-apa di balik itu, nggak ada kejelekan apapun di balik pemberiannya. Sedangkan manusia ketika memberi ada sesuatu di balik itu. Paling tidak kalau orangnya ikhlas, kitanya sendiri yang terbebani, yaitu merasa punya sesuatu. Apa itu? Balas jasa, balas budi. Au daf'an au ta'alluq qalbaka bihi. Maka dengan tahu keadaan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberi dengan kasih sayangnya, dan Allah tidak butuh apapun dari kalian, sedangkan makhluk mesti ada butuhnya, maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kita dengan tahu ini akan terhalang untuk meminta pada manusia, atau berharap dari manusia, atau meminta untuk dibela oleh manusia. Fa innahu innama yuridu intifa'aka bika la mahdhu naf'ik, karena mereka sesungguhnya menginginkan untuk mendapatkan manfaat denganmu, atau dengan kata lain memanfaatkanmu. La mahdhu naf'ik, bukan sekedar pemberian. Wa hadha halul khalqi kullihim ba'dhuhum ma'a ba'd, dan inilah keadaan makhluk-makhluk seluruhnya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, yang istilah mereka makhluk sosial, saling membutuhkan.
Dia membantu yang sana, sana butuh yang sini, sini butuh ke sana, sana butuh ke sini, semuanya saling membutuhkan. Wa huwa halul waladi ma walidihi, dan ini keadaan seorang bapak kepada anaknya atau seorang anak kepada bapaknya. Wa zauj ma'a zaujihi, dan ini keadaan seorang istri pada suaminya dan suaminya pada istrinya. Iya apa iya? Kenapa kok dia berbuat baik? Supaya suaminya sayang. Kenapa suaminya menyayangi? Supaya istrinya setia. Oh, berarti urusannya ingin butuh masing-masing. Dia butuh pada yang ini butuh yang itu. Itu keadaan manusia. Kalau tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hanya karena kebutuhan, titik, tidak ada lain. Hanya karena kebutuhan. Qala wal mamluku ma'a sayyidih, demikian pula keadaan budak kepada tuannya. Demikian pula keadaan sekutu bersama sekutunya yang lain. Jadi sekutu-sekutu dalam partner bisnis ataupun usaha-usaha, mereka saling membutuhkan sehingga mereka saling memberikan sesuatu kebaikan karena butuh. Fas'idu, maka orang yang paling berbahagia, man amalahum lillahi ta'ala la lahum, yang paling berbahagia adalah yang mempergauli mereka, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, tuan pada budaknya, budak pada tuannya, anak pada bapaknya, bapak pada anaknya, dalam keadaan mempergauli mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bahagia. Yang paling bahagia, fasa'id man amalahum lillahi ta'ala la lahum, yang beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka, bukan karena ingin keuntungan dari mereka, bukan karena ingin balasan dari mereka. Wa ahsan ilaihim lillah, dan berbuat baik kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berbahagia. Tidak pernah akan kecewa. Tidak pernah akan kecewa. Sebab kalau dia mengharapkannya dari makhluk, suatu saat akan kecewa, atau bahkan sering kalinya kecewa. Tulung-tulung mentung, kata mereka. Jengkel tuh orang yang memberikan bantuan-bantuan, ternyata nggak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya, marah. Tapi kalau orang yang ikhlas, saya memberikan bantuan karena Allah, kamu tidak membalas dengan kebaikan, Allah akan membalas dengan kebaikan. Demikian pula suami pada istrinya, istri pada suaminya, karena Allah Subhanahu wa taala taatnya. Maka kalaupun ternyata enggak mendapatkan di dunia, dia mendapatkan dari Allah pahalanya di akhirat kelak. Fasa'id man amalahum lillah, maka orang yang paling berbahagia adalah yang mempergauli mereka, memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Khafallaha ta'ala fiha, takut kepada Allah padanya. Takut kepada Allah padanya, yakni ketika dia berbuat baik karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Suami menyayangi istrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Istri berbuat baik melayani suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Anak berbakti pada orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya memelihara anaknya, menjaga anaknya, mendidik anaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena khafallaha fiha, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala fiha. Walam yakhafhun ma'allah, bukan sebaliknya. Bukan karena takut pada mereka bersama Allah, bukan. Bagaimana karena takut pada mereka bersama Allah? Kalau saya tidak berikan, nanti apa kata mereka? Kalau saya tidak berikan kebaikan, nanti apa kata bapak saya? Saya akan dimarahi, saya akan diginikan, akan digitukan. Jangan takutnya kepada manusia, takut pada Allah Ta'ala. Sehingga berbuat bakti kepada orang tua, berbakti, taat, menghormati orang tua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahalanya. Walaupun ketika itu orang tua salah paham, kamu sudah berbuat baik, tetap dimarahi, kamu dapat pahalanya tetap. Tetapi kalau harapannya dari manusia, dari bapaknya, ketika salah paham, bapaknya tetap marah, kamu gak dapat apa-apa, pahala juga gak dapat, dari orang tua juga gak dapat. Maka khafallaha fiha walam yakhafhum ma'allah, takutlah kepada Allah dalam mempergauli mereka, dan jangan takut pada mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa rajallaha ta'ala bil ihsani ilaihim walam yarjuhum ma'allah.
hendaklah berharap kepada Allah dalam berbuat baik pada mereka. Dalam berbuat baik pada manusia hendaklah karena Allah Subhanahu wa taala. Yarjullah, rajallah, mengharapnya kepada Allah. Walam yarjuhum ma'allah. Jangan mengharap dari mereka bersama Allah. Berharap pada mereka, berharap juga pada Allah. Jangan. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kepada manusia, berbuat baiklah pada orang tua, berbuat baiklah pada tetangga, berbuat baiklah pada kaum muslimin, berbuat baiklah pada mereka karena Allah dan mengharaplah dari Allah balasan. Dikatakan lam yarjuhum Allah, jangan mengharapkan dari mereka. Kalau mengharapkan dari mereka kamu akan kecewa. Wa habbahum lihubbillah, dan kalau mencintai mereka, mencintainya karena Allah. Mencintai karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yuhibbuhum ma'allah, jangan mencintai mereka bersama Allah. Kalau mencintai mereka, mencintailah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta pada Allah? Cinta kepada mereka karena Allah. Cinta kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak mereka untuk berjalan di jalan yang lurus. Maka kalau mereka salih salihah, mukmin mukminah, taqi wa taqiyah, ahlut taqwa, maka kita cinta pada mereka, kita senang kepada mereka. Ketika mereka melanggar, kita nggak suka. Kenapa kamu melanggar? Ketika mereka menentang sunnah, kita marah. Ini cintanya karena Allah, sehingga marahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan yuhibbuhum ma'allah, jangan mencintai mereka bersama cintanya pada Allah, disamakan. Jangan sampai sebagaimana Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Bahkan bukan hanya disamakan, bukan hanya seperti mencintai Allah, lebih daripada cintanya kepada Allah. Ini mengerikan. Sehingga dia rela mengorbankan agamanya untuk istrinya, rela meninggalkan agamanya untuk fulanun wa fulan. Kenapa? Karena cinta. Karena cintanya pada mereka, maka saya nggak tega. Karena cintanya sama anak nggak tega untuk dipondokkan, biarlah di rumah terus, nggak usah belajar. Kok aneh? Cintamu karena apa? Kalau cintanya karena Allah, hendaklah kamu berharap kebaikan buat dia di jalan Allah. Kalau cinta kepada anak-anakmu, didiklah dengan agama, didiklah dengan qala Allah wa qala Rasul. Inilah yang dikatakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencintai bersama Allah, dijadikan tandingan, jadikan saingan. Allah katakan hayya 'alas shalah, si fulan mengatakan ayo kemari, kamu bingung. Saya cinta pada Allah, tapi cinta pula pada dia. Apa yang harus saya lakukan? Loh, jangan cinta pada mereka bersama Allah, jangan. Tapi cinta kepada mereka karena Allah. Maka ketika ada panggilan Allah, katakan padanya, kalau kamu cinta kepada saya, mari. Kalau kamu cinta kepadaku dan aku cinta padamu karena Allah, mari saling dukung-mendukung dalam taat kepada Allah. Mari saling dukung-mendukung dalam menghidupkan sunnah. Mari saling dukung-mendukung untuk mengingatkan dari bahaya kemaksiatan. Ini kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kama qala awliya'ullah azza wa jalla, sebagaimana Allah kisahkan, ucapkan para wali, awliya'ullah, wali-wali Allah, Allah kisahkan dalam Al-Quran surat Al-Insan. Mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan kalian liwajhillah, karena wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan. Kami tidak mengharapkan dari kalian syukur, terima kasihnya. Enggak, bukan itu yang kami harapkan. Hanya wajah Allah yang kami harapkan. Demikianlah ketika seorang mukmin berbuat baik, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami, hanya saja kami memberi makan pada kalian
liwajhillahi ta'ala, la nuridu minkum jazaa, tidak mengharapkan dari kalian balasan, wala syukuran, tidak pula kami mengharapkan dari kalian terima kasih atau syukur, yakni syukur kepadanya. Ini yang ke-8, masih penjelasan yang kemarin. Kalau sudah tahu perbedaan demikian, maka hendaklah bergantung kepada Allah, jangan kepada yang lain, dan hendaklah kita berbuat jangan karena harapan-harapan dari mereka. Sekali lagi, jangan karena harapan-harapan dari mereka. Ikhlaskanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak akan kecewa, karena Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Al-wajh tasi', sisi yang ke-9, anna al-'abd al-makhluq la ya'lam maslahataka hatta yu'arrifuhu Allah ta'ala iyyaha. Yang ke-9, bahwa yang namanya makhluk, seorang hamba, tidak akan mengetahui maslahatmu, nggak akan mengerti kebutuhanmu, kecuali kalau Allah beritahu dia. Ini penting juga. Orang yang berharap kepada Allah, Allah Maha tahu bahwa engkau butuh apa maslahat yang terbaik untukmu. Allah mengerti, dan Allah Maha tahu, Allamul ghuyub, Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Tetapi kalau kamu mengharapkan dari manusia, mengharapkan dari fulan wa fulan, apakah mereka tahu maslahatmu? Mereka hanya bisa melihat zahir, tidak melihat batinnya, hanya melihat perkara-perkara yang tampak di mata, tetapi tidak tahu apa yang ada di dalam perasaanmu, dalam hatimu, yang tidak bisa kau ungkapkan. Mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu, sehingga kamu berharap. Orang tadi nggak ngerti kalau kamu berharap. Kamu sindir, tambah nggak paham ini orang ngomong apa. Kalaupun dia merasa tahu, ternyata salah. Dikiranya dia butuh ini, ternyata butuh yang lain. Tidak akan mengerti kebutuhanmu kecuali kalau Allah yang memberitahunya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada orang tadi dengan sekehendaknya orang itu mengerti tentang kamu. Wala yaqdir ala tahsiliha lak, kalau sudah tahu dari Allah, belum tentu pula mampu untuk membantunya. Oh, ternyata dia bukan butuh harta, dia itu butuh dorongan motivasi, butuh ini. Tetapi ketika dia mau memberikannya, juga nggak mampu kecuali kalau Allah takdirkan. Juga nggak akan bisa kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan untuknya dan memudahkannya. Berarti pertama, tidak tahu kecuali kalau Allah beritahu. Setelah Allah beritahu, orang itu nggak akan mampu memberikannya kecuali kalau Allah yang menakdirkannya mampu. Hatta yuqaddiruhu Allah ta'ala 'alaiha, kecuali kalau Allah menjadikan dia mampu atasnya. Wala yuridu dzalika hatta yakhluqullahu fihi iradatan wa masyiatan. Juga kalau sudah tahu dan juga mampu, apakah punya keinginan untuk membantu atau tidak? Apakah dia memiliki keinginan? Tidak akan memiliki keinginan untuk membantu kecuali kalau Allah takdirkan keinginan dalam hatinya, kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hatinya dengan kehendak dan Allah tiba-tiba berkeinginan untuk membantu. Berarti kepada siapa kembalinya al-minnah? Maka kepada siapa kembalinya al-minnah, kebaikan-kebaikan tadi? Kepada Allah seluruhnya. Makhluk-makhluk yang membantu kamu, yang kamu tadi terbisik dalam hatinya, tapi kan saya merasa fulan yang bantu saya. Iya betul, fulan yang bantu kamu, tapi apakah fulan itu tahu bahwa kamu butuh ini dan butuh itu? Tidak akan tahu kecuali kalau Allah memberitahu dia. Dan kalaupun sudah tahu dari Allah, apakah dia mampu? Dia tidak akan mampu kecuali kalau Allah jadikan mampu. Dan kalaupun dia sudah tahu dan sudah mampu, apakah dia punya keinginan untuk membantu kamu? Tidak akan punya keinginan kecuali kalau Allah takdirkan di hatinya punya keinginan. Allah takdirkan hatinya, Allah gerakkan hatinya, tiba-tiba dia ingin membantu kamu. Berarti siapa yang kita ucapkan alhamdulillah? Kita ucapkan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada orang tadi kita katakan jazakumullahu khaira, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan.
Berarti kepada siapa kembalinya al-minnah? Ilallah, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adal amru kulluhu liman ibtada'a bih atau liman ibtada'a minh. Maka kembalinya seluruhnya adalah kepada Allah yang dari sana permulaannya. Taunya ketika Allah beritahu, mampunya ketika Allah takdirkan mampu, dan keinginannya untuk bantu kamu ketika Allah takdirkan di hatinya ada keinginan, tiba-tiba punya keinginan. Wa huwa alladhi biyadihil khairi kullih, dan di tangan Allah lah segala kebaikan. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, dan kepada Allah lah segala kebaikan akan kembali, segala urusan akan kembali. Fata'alluqul qalbi bi ghairihi raja'an wa khaufan wa tawakkulan wa ubudiyatan dararun mahad. Maka kesimpulannya, kalau sudah kita ketahui demikian bahwa seluruhnya kembalinya kepada Allah, maka tergantungnya hati atau bergantungnya hati kepada selain Allah dengan harapan, dengan rasa takut, dengan tawakal, dengan peribadatan, ini semuanya dararun mahad, hanya madarat murni, hanya kejelekan dan kejelekan. Kalau berharapnya kepada makhluk, takutnya kepada makhluk, bertawakalnya, bergantungnya kepada makhluk, bahkan menyembahnya, menghambakan diri kepada makhluk, maka itu dararun mahad, itu hanya kejelekan murni, hanya darar, la manfaata fi, nggak ada manfaat apapun. Sampai kamu meratap kepada orang tadi, tolonglah aku, kamu meratap kepadanya dengan memohon, aku mohon kepadamu, siapa lagi yang aku bisa minta selain engkau wahai fulan. Walaupun kamu mengucapkan kalimat yang merendahkan dirimu sendiri, walaupun menyatakan tidak ada orang lain sebaik engkau, menjilat, habis. Kalau Allah takdirkan orang itu tidak punya keinginan, kalau Allah takdirkan orang itu tidak mampu, kalau Allah takdirkan bahwa orang itu dalam keadaan tidak mengetahui kamu ini apa yang dimaukan, bagaimana? Nggak akan bisa memberikan apapun, nggak akan bisa memberikan apapun untukmu. Walaupun dia sudah kesian melihat kamu meratap-ratap, kasihan banget orang ini. Sebentar dia masuk, nggak ada. Dia tanya pada istrinya, nggak ada. Dia tanya kepada si fulan anak buahnya, nggak ada juga. Mau apa? Allah takdirkan nggak mampu, Allah takdirkan dia nggak berhasil untuk membantu kamu, tidak akan bisa siapapun untuk membantu kamu. Maka jangan bergantung pada manusia, jangan berharap pada manusia, jangan kamu merengek-rengek pada makhluk, apalagi sampai menyembahnya, sampai meratapnya, sampai menjilatnya. Jangan. Yang namanya meminta-minta itu rendah, yang namanya meminta-minta itu menghinakan, mazmum, tercela. Meminta-minta itu tercela, apalagi kalau sampai mengorbankan agama. Bagaimana mengorbankan agama? Orang yang diminta ini memberikan syarat, boleh, tapi kamu jangan lagi membantah-bantah Syiah. Loh, Syiah kan sesat. Ya tapi kalau kamu mau, saya bantu, saya punya 1 M untuk bantu kamu. Harus jawabannya seperti Rasulullah dulu. Walaupun engkau berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, lan atruka hadzal din, aku nggak akan tinggalkan agama ini sampai tegaknya agama ini, au a'utuduna au ahlakaduna, atau aku binasa karenanya. Atau kama qala fi riwayah, yang kalian tahu riwayatnya dan kisahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditawarkan kepada Rasulullah SAW, kalau kamu mau jadi pemimpin, kami akan angkat jadi pemimpin. Kalau kamu mau mendapatkan harta, kami akan kumpulkan harta dari seluruh tokoh Quraisy untukmu. Kalau engkau ingin menikah dengan wanita yang paling cantik, kami akan pilihkan wanita yang paling cantik untukmu. Kalau kamu ternyata sakit, kami siap untuk mendatangkan dokter yang paling ahli, tabib yang paling ahli untuk mengobatimu. Ditawarkan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi jawabannya, walaupun kalian berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan agama ini sampai tegaknya agama ini, atau aku binasa karenanya. Nggak bisa dijual agama.
adalah harta dunia ini walaupun seluruhnya, apalagi sedikit sebagiannya, sebagian kecil. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sisi yang kesembilan adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segalanya. Maka seorang yang membantu kamu gak akan tahu apa yang kamu butuhkan kecuali kalau Allah beritahu. Gak akan mampu untuk membantu kamu kecuali kalau Allah takdirkan mampu. Dan tidak akan punya keinginan kecuali kalau Allah takdirkan di hatinya, Allah gerakkan hatinya untuk berkeinginan. Maka kembalinya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu doa pada Allah, meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiba-tiba Allah gerakkan, Allah takdirkan, sehingga Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Qala wa ma yasul bidzalika minal manfa'ah fa huwa subhanahu wahdahu alladzi qaddaraha wa yassaraha wa awsalaha ilaik. Kalaupun didapatkan olehmu manfaat, maka itu Allah sendirinya yang memberikan kepadamu, yang menakdirkannya untukmu, yang memudahkannya untukmu, yang mengantarkannya, yang memudahkannya untuk sampai kepadamu. Dengan rincian tadi, Allah gerakkan si fulan, Allah gerakkan si alan, Allah sebabkan dagangmu berhasil, Allah sebabkan kamu begini, Allah sebabkan kamu begitu, tiba-tiba terjadi apa yang kamu anggap manfaat tadi. Ini juga sisi yang kesembilan, yang menyebabkan hendaklah kita bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, anna ghalibal khalq innama yuriduna qada hajatihim minka, bahwasanya seluruh makhluk ghalibuhum, kebanyakan mereka hanya menginginkan qada hajatihim, hanya menginginkan untuk menunaikan kebutuhan mereka sendiri. Inna adar wa in adarra dzalika bidinika wa dunyaka, walaupun menyebabkan madarat untukmu pada agamamu, pada dinmu, pada duniamu, tidak peduli. Ini ghalib. Kita tidak bicara tentang kekecualian, ada kekecualian. Tapi ghalibul khalqi, kebanyakan makhluk ketika berbuat kebaikan kepada kamu, memberikan bantuan kepadamu, sesungguhnya mereka menginginkan hajat-hajat mereka terpenuhi, menginginkan agar hajat-hajat mereka terpenuhi, walaupun dengan merugikan kamu, merugikan duniamu, atau merugikan akhiratmu. Fahuwa innama gharaduhum qada'a hawaijihim walau bimadarratik. Mereka hanya saja bertujuan untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka walaupun dengan merugikan kamu. Wa Rabbu ta'ala, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala innama yuriduka lak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki darimu untukmu, Allah menghendaki darimu untukmu, Allah perintahkan kalian untuk salat, kebaikannya untuk kalian. Allah perintahkan kalian untuk puasa, kebaikannya untuk kalian. Allah perintahkan dengan syariat-syariat dan hukum-hukum, untuk siapa kebaikannya? Untuk kalian. Liyutimma ni'matahu alaikum, untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Di akhir ayat yang turun dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, kata Allah. Yani dengan disempurnakannya agama ini untuk kalian adalah kenikmatan untuk kalian. Allah enggak butuh apapun dari kalian. Allah enggak butuh apapun dari kalian, enggak minta apapun, enggak minta diberi makan, enggak diberi rezeki. Allah atur kalian dengan syariat yang sempurna untuk menyempurnakan kenikmatannya atas kalian. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian dengan kemudahan, Allah tidak menghendaki kalian kesusahan. Liyutimma ni'matahu 'alaik. Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya atasmu. Ikhwanifidina azakumullah. Ini bedanya, sehingga seorang yang beriman kepada Allah dan kenal Allah, nggak akan dia bergantungnya pada makhluk, karena dia tahu yang namanya makhluk itu akan menginginkan kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Dia memberikan sesuatu karena ada kebutuhan, itu keumuman manusia. Kalau adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu, memerintahkan kepadamu untukmu sendiri. Wa yuridul ihsan,
ilaikan laka la limanfaatihi. Dan ketika Allah memberikan kebaikan untukmu, maka sungguhnya itu hanya untukmu murni, bukan untuk manfaat kembalinya pada Allah. Tidak, Allah tidak butuh. Wa yuridu daf'ad darari ank, ketika Allah menghendaki untuk menghilangkan madarat darimu, maka hanya karena kebaikan untukmu juga. Fa kaifa tu'alliq amalaka wa raja'aka wa khaufaka bighairihi, maka bagaimana engkau menggantungkan harapanmu, rajakmu, rasa takutmu kepada selain Allah? Kenapa? Kenapa kau gantungkan rasa harapanmu kepada selain Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu murni hanya untukmu, sedangkan mereka karena sesuatu yang mereka butuhkan. Wa juma'u hadza an ta'lam, dan kesimpulan semuanya ini adalah engkau ketahui annal khalqa kullahum law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala lak. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi, sahih, disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, bahwasanya Rasulullah menyatakan dalam hadis yang panjang, di antaranya bahwa makhluk ini seluruhnya, insuhum wa jinnuhum seluruhnya, bahwa mereka law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, bahwa mereka seluruhnya walaupun berkumpul bersatu padu, saling menopang, saling mendukung untuk memberikan manfaat kepadamu, enggak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dalam hadis yang sama disebutkan sebaliknya, wa in ijtama'atil insu wal jinnu, dan kalau mereka para jin dan manusia berkumpul bersatu padu ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, walaupun mereka bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu, enggak akan bisa memberikan madarat kepadamu, enggak akan bisa memberikan kejelekan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Ini kesimpulan dari pembahasan tadi, bahwa kalau kamu berharap pada fulan, berharap pada manusia, berharap pada penguasa, berharap pada orang yang dekat dengan penguasa, berharap kepada mereka orang kaya, berharap pada orang-orang itu yang kuat, berharap kepada si fulan dan si fulan yang kaya raya, maka kamu dalam keadaan lupa kepada ucapan Rasulullah SAW. Kalau mereka bersatu, padu, sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, nggak akan bisa, nggak akan berhasil kecuali kalau Allah menakdirkan. Apakah lupa dengan itu? Ini akidah. Sebaliknya, kalau kamu tidak berharap pada mereka, berharapnya pada Allah Subhanahu wa taala, mereka jengkel, sepakat seluruhnya untuk memberikan madarat kepadamu, memboikot kamu, mereka sepakat untuk memberikan kejelekan kepadamu, juga enggak akan terjadi kecuali dengan sesuatu yang Allah takdirkan. Allah juga yang menakdirkan. Sehingga jangan khawatir, berpeganglah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah lah yang maha kuasa untuk menakdirkan segala sesuatu. Katakan, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah, qul, katakan, lan yusibana illa ma kataballahu lana, enggak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tuliskan atas kami. Dialah maula kami, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Ucapkan demikian sehingga terus di hati ini mantap. La yusibana illa ma kataballahu lana, enggak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan. Sehingga kalau takut, takutlah kepada Allah, ya Allah jangan timpakan pada kami. Kalau berharap, berharaplah kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami. Orang mukmin mesti bertawakalnya kepada Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.